Selamat datang dalam materi pelayanan prima sebagai nilai dalam pelayanan pertanahan atau perwujudan dalam berorientasi pelayanan. Indikator hasil belajar. Peserta diharapkan dapat memahami secara mendalam esensi dari core values ASN berorientasi pelayanan. Peserta diharapkan mampu mengimplementasikan core value ASN berorientasi pelayanan untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. ASN sebagai pelayan publik. Di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, di sini dijelaskan ada tugas ASN, itu ada 3. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tugas kita, baik sebagai PNS maupun pegawai dengan perjanjian kerja. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita digaji itu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ASN sebagai pelayan publik, di mana tentunya Bapak dan Ibu pelanggannya dengan saya tentunya berbeda. Bapak dan Ibu pelanggannya, termasuk saya adalah pelanggan Bapak dan Ibu dalam pengurusan tentunya berkaitan dengan pertanahan itu sendiri. Nah, sebenarnya harapan pelanggan kita itu apa sih? Nah, harapan pelanggan kita itu ternyata harapan masyarakat terhadap kita itu yang pertama adalah pelayanannya itu lebih baik. Kemudian harus lebih cepat, lebih baru, lebih murah, lebih sederhana. Sehingga ini akan mencapai kepuasan dan kebahagiaan publik. Pertanyaannya adalah, apakah harapan masyarakat dalam pelayanan publik ini sudah tercapai? Kalau saya pribadi, saya sering menjadi pelanggannya ATR. 2 kali saya melakukan pengurusan secara sendiri, kriteria ini sudah terpenuhi. Lebih cepat, lebih baik, lebih baru, lebih murah, dan lebih sederhana. Jadi terima kasih teman-teman di Jakarta Timur yang sudah memberikan layanan saya. Layanannya lebih cepat, lebih baik, lebih baru, lebih murah, dan lebih sederhana. Saat itu adalah saya mengurus sertifikat rumah saya. Saya mohon maaf punya rumah yang di Jakarta itu ngutang. Jadi ngutang dengan waktu itu BTN ya. Nah, ternyata karena sudah lunas, kemudian kami ambil sertifikat tanah saya itu di bank yang mengurusi tanah saya itu. Nah, tapi begitu saya ambil, ternyata kok masih ada tulisannya. Sertifikat ini masih ada diiniin oleh bank gitulah, intinya seperti itu. Kemudian saya tanya, Mas kok ada seperti ini? Iya Bu, Ibu harus ngurus. Kemana Pak? Saya bilang, ke ATR Jakarta Timur. Kalau Ibu nggak mau capek-capek ngurusnya ya pakai ini aja Pak. Nah, itu bisa, kita bisa pakai notaris. Oke. Kalau notaris kira-kira berapa ya? Saya bilang gitu. Ibu langsung aja hubungi notarisnya. Oke, siap. Ternyata astagfirullahaladzim, luar biasa. Suami saya mengatakan begini, loh kamu kan sering ngajar di PKP, PKA, teman-teman ATR, sekaligus melihat dong inovasi-inovasinya di ATR itu, khususnya di Jakarta Timur seperti apa. Oh ya juga ya. Saya mohon maaf waktu itu langsung cuti 1 hari. Karena dalam otak saya pasti pengurusannya lama. Tapi apa yang terjadi teman-temanku yang saya cintai? Kami berdua dengan suami datang ke sana karena waktu itu ganjil genap, mobil saya genap, sedangkan harinya adalah ganjil, maka kami naik kendaraan umum.
yaitu ya biasalah kita pakai go gitu. Nah, ternyata begitu sampai di sana, saya agak kalau orang Jawa bilang, ini Dr. Amru pasti tahu, celingak-celinguk gitu ya, celingak-celinguk itu begini-begini itu. Rupanya itu ditangkap oleh satpam. Langsung satpamnya, mohon maaf, baru sekali ya ke sini. Iya, Ibu mau ngurusin apa? Saya mau ngurusin roya, Mas. Oh ya Ibu, mari saya antar. Saya bilang, subhanallah, luar biasa ini orang. Saya diantarkan, saya disambut oleh dua wanita, ada satu wanita cantik dan satu laki-laki ganteng. Langsung beliau mengatakan, selamat pagi Ibu, apa yang bisa saya bantu? Wih, keren banget. Saya bilang, alhamdulillah, Mas saya mau ngurus ini. Saya bilang gitu, oh iya Bu, tenang aja. Oke, silahkan Ibu, tolong Ibu isi ini, kemudian persyaratannya Ibu sudah bawa? Sudah Mas, karena saya sudah lihat saya sudah berselancar di YouTube. Oke, silahkan Ibu diisi. Saya isi, sudah selesai ya. Ibu langsung, Mas, antreannya segini banyaknya ya. Tidak Bunda, Ibu kan ngurus sendiri. Karena Ibu ngurus sendiri, maka Ibu nanti berada di antrean karpet merah. Wow, keren. Karpet merah, saya bilang gitu, keren. Oh siap. Saya lihat di situ teman-teman yang saya cintai, waktu itu hari Jumat, ya suami saya sudah mengatakan, waduh Ma, ini nanti kalau panjang banget, maka saya akan tinggal untuk sholat Jumat, atau nggak masalah. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Di karpet merah itu saya antreannya tinggal satu orang lagi gitu. Nah, Mas, kenapa kok tidak antri kayak orang-orang itu panjang-panjang? Tidak Ibu, karena kebijakan kami, inovasi kami adalah kalau yang mengurus sendiri itu kita ambil kebijakan berada di antrean tersendiri di karpet merah. Waduh, terima kasih sekali. Kemudian saya dipanggil, saya datang, waktu itu ada seorang ibu yang dari namanya beliau berasal dari Bali. Silahkan Ibu, saya syarat-syaratnya mana Ibu? Oke Ibu, silahkan Ibu segera membayar ke sana. Kemudian saya bayar, di situ juga sudah langsung saya bayar, saya balik lagi ke beliau. Ibu mohon maaf ini sudah oke Ibu, nanti 2 hari lagi Ibu bisa datang ke sini. Dalam hati saya 2 hari lagi, dan saya terkejut sekali pada waktu membayar biaya untuk roya itu teman-teman. Kenapa? Ternyata murah Bing, gitu ya. Wow, dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di notaris tadi ya. Oh ternyata ngurusnya gampang banget. Tidak sampai 1 jam saya sudah selesai sampai dengan pembayaran. Ternyata di dalam pembayaran pun karena saya ngurus sendiri, itu di sana juga mendapat prioritas. Teman-teman yang saya cintai, ini pelayanan yang sangat luar biasa yang saya temui di Jakarta Timur, di Kantah Jakarta Timur. Lebih baik ya, lebih cepat, sangat cepat kalau saya berkata. Lebih baru, iya. Lebih murah, iya. Lebih sederhana, iya. Jadi kesimpulan saya, kalau saya melihat pelayanan itu, maka pelayanan di Jakarta Timur itu di dalam pelayanan roya ditujukan kepada saya saat itu adalah sudah berorientasi pada pelayanan. Padahal saat itu belum digembor-gemborkan berakhlak. Berakhlak belum merupakan primadona. Tetapi di Kantah Jakarta Timur, beliau-beliau yang ada di sana sudah menerapkan. Begitu saya sudah selesai, langsung saya minta foto-foto dengan teman-teman yang ada di sana itu yang sedang bekerja. Mas, saya boleh foto nggak? Boleh Bun. Oke, saya foto, langsung saya upload di medsos saya. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi, kalau teman-teman di ATR ini sepanjang yang saya tahu dan saat saya mengurusi sesuatu dilakukan di ATR, ini ternyata sudah berorientasi pada pelayanan. Wow, keren. Sehingga kemarin saya, kenapa tidak narasumbernya tidak dari ini Bapak pimpinan yang ada di Kantah Jakarta Timur saja, gitu ya, karena kan luar biasa beliau memberikan. Baik teman-teman yang saya cintai, sangat luar biasa pelayanan yang saya terima di Kantah Jakarta Timur. Oke. Itu, nah ini yang sudah dilakukan, diwujudkan di Kantah ATR Jakarta Timur, jadi Pusdiklat ATR di Bogor itu menerapkan itu semuanya. Oleh karena itu ada harapan lebih ke depan.
ayo kita wujudkan harapan itu dengan berakhlak. Berarti yang pertama adalah berorientasi pelayanan, A-nya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kooperatif. Pertanyaannya adalah, mengapa sebagai seorang ASN, sebagai pelayan publik harus berakhlak? Di sana dikatakan setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat kolonial yang justru minta dilayani. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita tanggal 27 Juli tahun 2021.